Film dimulai di tahun 1914, di mana di suatu lokasi di sekitar perairan Atlantik Selatan, tampak sebuah kapal yang sedang melakukan pelayaran. Di kapal tersebut, ada seorang pria yang belum diketahui namanya, yang terlihat sedang mengobrol bersama dengan seorang kapten kapal. Pemuda ini berencana untuk pergi ke sebuah pulau, di mana dia rupanya bakal bertugas sebagai pengamat cuaca. Prepare to weigh anchor. Careful with that. Begitu sampai ke pulau, sang kapten bersama dengan beberapa anak buahnya lalu mengantar pemuda tersebut menuju ke rumah tempat di mana dia akan tinggal. Dari sana, sang kapten kemudian menemani si pemuda untuk berkeliling di area sekitar, termasuk mendatangi sebuah mercusuar yang lokasinya itu tidak jauh dari tempat mereka berada. Namun begitu sampai, si pemuda ini merasa kalau ada sesuatu yang aneh dengan mercusuar tersebut. Karena di sekeliling tembok bangunan itu tampak dipenuhi dengan formasi kayu runcing yang terlihat seperti ingin menahan sesuatu. Di dalam menara, mereka lalu mendapati seorang pria yang bernama Gruner yang masih tertidur. Begitu terbangun, sang kapten kemudian menanyakan kepada Gruner perihal si petugas cuaca yang bertugas di sini yang rencananya bakal dijemput dan digantikan dengan orang yang baru. Gruner mengatakan bahwa si petugas resmi yang menjaga pulau ini sudah lama meninggal akibat mengidap penyakit tifus dan jasadnya hilang di laut pada saat dia mencoba untuk berenang. Sang kapten yang merasakan adanya keanehan pada Gruner kemudian menawari pemuda ini untuk kembali pulang. Namun rupanya si pemuda ini menolak dan tetap ingin bertahan demi menjalankan tugasnya. Untuk berjaga-jaga, sang kapten lalu memberikannya sebuah pistol sambil berpesan agar si pemuda berhati-hati, karena sejatinya dia akan bertugas di pulau yang sepi ini selama 12 bulan lamanya. Di malam pertama saat dirinya baru aja selesai merapikan rumah yang akan ditempatinya, pemuda ini menemukan sebuah buku harian milik petugas cuaca yang sebelumnya, yang bernama Aldor Vingelands. Ketika dia membaca buku itu, dia menemukan banyak sekali gambar binatang laut, termasuk selembar foto wanita cantik yang sudah meninggal. Dan bukan cuma itu, di akhir buku harian tersebut, dia juga sempat menemukan sebuah gambar aneh yang terlihat seperti makhluk misterius. Esok paginya, si pemuda ini lalu mulai menjalankan aktivitasnya untuk memperkirakan kondisi cuaca. Di pantai, dia juga sempat melihat sesuatu yang aneh pada saat menemukan banyak tumpukan kulit kerang yang tersusun dengan rapi di antara lingkaran batu. Nah, saat dia sedang menjalankan tugasnya mencatat arah mata angin, dia kemudian mengambil teropong dan mengarahkannya ke mercusuar. Di sana, dia menyaksikan bagaimana Gruner yang sepertinya baru terbangun dari tidurnya. Namun tanpa sengaja, dia juga telah melihat sesosok bayangan yang mirip dengan manusia yang berada di atas menara. Malam harinya, sesuatu yang aneh mulai terasa pada saat dirinya mendengar suara misterius yang berasal dari depan pintu rumahnya. Awalnya, dia mengira itu adalah Gruner yang datang. Namun ketika dia mendekati pintu tersebut, tiba-tiba sadar kalau dirinya dalam bahaya, dia lalu bersembunyi di ruang bawah tanah. Sambil memegang sebuah pisau, dia lalu mencoba mengintip dari celah lantai. Tapi secara mengejutkan, muncul satu sosok mata yang mengerikan yang sedang menatapnya. Dengan refleks, pemuda ini lalu menusukkan pisaunya yang seketika itu juga terdengar raungan kesakitan dari makhluk itu. Pemuda ini berhasil bertahan di bawah sampai esok paginya, di mana dia yang masih bingung dengan kejadian semalam, kemudian pergi ke mercusuar untuk bertanya kepada Gruner. Namun sialnya, Gruner tidak membukakan pintu dan malah menyiramnya dengan air, sambil mengatakan kalau seharusnya dia tidak berada di sini. Nah, karena nggak mau kejadian semalam kembali terulang, pemuda ini lalu pergi ke rumahnya untuk membuat barikade pertahanan di sekeliling rumahnya. Di momen ini, dia tanpa diduga menemukan sebuah senapan dan juga persediaan amunisi peluru yang sepertinya cukup untuk bertahan malam ini. Nah, ketika malam tiba, dia pun mulai bersiap dengan senapannya. Dari arah pantai, dia menyaksikan bagaimana ratusan makhluk asing yang bermunculan di antara batu karang.
Karena kewalahan menghadapi begitu banyak makhluk, dia kemudian menyalakan api pada area yang sudah dia persiapkan di sekitar rumahnya. Melihat kobaran api itu, makhluk-makhluk tersebut lalu berlari ketakutan dan melarikan diri. Namun apesnya, kobaran api tersebut malah merembet ke tembok kayu, yang alhasil rumah itu pun ikut terbakar. Keesokan paginya, si pemuda yang sudah habis kesabarannya kemudian memutuskan untuk mendatangi mercusuar. Kali ini dia secara diam-diam menunggu sampai Gruner keluar. Tapi pada saat dia sedang mengintai, tiba-tiba sebelum dia menembakkan senjatanya, Gruner lalu muncul dan memintanya untuk jangan menembak makhluk itu. Karena menurut Gruner, makhluk yang ada di hadapannya tidaklah berbahaya. Gruner akhirnya mau bernegosiasi dengan syarat kalau si pemuda ini mau membagikan perbekalan, termasuk amunisi yang sebenarnya berasal dari rumah si pemuda itu tinggal. Gruner kemudian memanggil si pemuda ini dengan julukan Friend, di mana keduanya lalu mengambil sejumlah perbekalan dan membawanya ke mercusuar. Selama 2 hari, Friend rupanya telah pingsan, di mana dia lalu terbangun dari tidurnya pada saat dia mendapati kalau si makhluk yang gak berbahaya tadi sekarang terlihat sedang menjilati bekas luka bakar yang ada di tangannya. Dan ajaibnya, rasa sakit yang dialaminya benar-benar hilang. Di sini, Gruner kemudian menjelaskan kalau makhluk yang ada di hadapannya ini tidak akan menyerangnya, dikarenakan makhluk buas ini berjenis kelamin betina, dan dianggap Gruner sama seperti peliharaannya. Nah, malam harinya, Gruner lalu mengajak Friend untuk bersiap melawan serangan para makhluk buas itu. Begitu lampu mercusuar dinyalakan, makhluk peliharaan Gruner lalu terlihat seperti melakukan panggilan komunikasi. Di mana nggak lama berselang, ratusan makhluk buas itu muncul dari dalam laut. Tahu akan hal itu, Gruner segera mengajak Friend untuk mulai menembaki makhluk-makhluk itu. Tapi sialnya, si Friend malah terdiam ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan paginya, Gruner yang marah dengan kelakuan Friend tadi malam, kemudian memperingatkan kalau dirinya nggak mau ada seseorang yang akan menjadi beban di pulau ini. Gruner bahkan juga tidak peduli dengan semua perbekalan yang telah dia berikan, karena semuanya itu akan sia-sia jika Friend tidak membantunya. Singkat cerita, di malam hari, Gruner lalu memberikan kesempatan terakhir bagi Friend untuk mau membantunya. Namun, begitu makhluk-makhluk itu mulai berdatangan, Gruner malah meninggalkan Friend sendirian. Belum jelas alasan kenapa Gruner melakukannya, tapi yang pasti ketika di pagi hari dia mencoba memeriksa, Gruner mendapati kalau ternyata Friend masih hidup dengan kondisi tubuh yang berlumuran darah. Nah, setelah kejadian itu, Gruner dan juga Friend akhirnya bisa hidup berdampingan, di mana keduanya bersama-sama setiap harinya terus menghadapi makhluk-makhluk buas itu. Seiring berjalannya waktu, akhirnya terungkap alasan Friend mau menerima pekerjaan ini. Friend tadinya hanya ingin mencari ketenangan dan juga kedamaian, namun di tengah pulau yang sunyi sekalipun, ternyata malah membuatnya seperti berada di dalam neraka yang penuh dengan monster. Friend sebenarnya mempunyai beberapa pertanyaan, yaitu kenapa makhluk-makhluk tersebut muncul pada malam hari dan datang pada saat si makhluk betina mengeluarkan raungannya. Friend belum bisa menemukan jawabannya, karena Gruner hanya menjawab kalau makhluk-makhluk itu hanya menganggap manusia sebagai penyusup di pulau ini. Nah, suatu hari sepulang mencari kayu dari rumah yang dulu dia tinggali, Friend menemukan kerangka tulang ikan paus yang terdampar di pinggir pantai. Di sini dia lalu membawa potongan kecil tulang ikan paus itu untuk diukir. Next, kemudian, setelah berminggu-minggu lamanya, ternyata makhluk-makhluk itu tidak lagi menyerang mereka. Awalnya, Friend menganggap kalau kemungkinan mereka sudah menyerah. Namun, Gruner membantahnya dengan mengatakan kalau makhluk-makhluk buas itu sepertinya sedang mengumpulkan kekuatan untuk menyerang mereka lagi dengan jumlah yang lebih banyak.
Seiring berjalannya waktu, Friend kini semakin akrab dengan makhluk peliharaan Gruner yang kemudian diberi nama sebagai Aneris. Nah, situasi ini rupanya membuat Gruner cemburu dengan kedekatan mereka, di mana pada suatu malam pada saat mereka bermain catur, Friend sempat mengutarakan idenya untuk mendapatkan uang yang banyak, yaitu dengan cara menangkap dan membawa makhluk itu ke Britania Raya ataupun ke Amerika. Namun Gruner yang mendengarnya kemudian jadi kesal, apalagi ketika Friend berhasil mengalahkannya di permainan catur. Gruner yang marah tiba-tiba mengambil senapannya dan menembakkan ke arah balkon, yang ternyata mereka kini sedang diserang oleh para monster akibat mereka berdua lupa menyalakan lampu mercusuar. Karena kewalahan menghadapi jumlah yang lebih banyak dari biasanya, mereka berdua lalu memutuskan untuk bersembunyi di lantai paling atas, yang dilindungi oleh kaca. Dalam kejadian itu, seekor makhluk berhasil melukai kaki Gruner. Tapi beruntungnya, mereka berdua bisa selamat dan tetap berada di sana sampai besok pagi. Nah, esok paginya, mereka menyadari bahwa sepertinya mereka tidak akan bisa bertahan akibat kekurangan makanan dan juga amunisi. Harapan untuk bisa bertahan mulai pudar, sampai suatu hari, Friend yang berada di pinggir pantai tanpa sengaja melihat sebuah kapal di kejauhan. Mengetahui hal itu, Friend kemudian mengambil flare dan berniat menembakkannya. Namun begitu dia akan melakukannya, tiba-tiba Gruner mencegahnya, sehingga terjadilah perkelahian. Di momen ini, Aneris sempat muncul untuk menolong Friend, tapi karena Aneris tidak berani menentang Gruner, alhasil dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Gruner mengatakan kalau dia tidak ingin ada pendatang baru lagi di pulau ini, yang mana itu merupakan sesuatu yang dianggap Friend sebagai hal yang tidak masuk akal. Karena bagaimana mungkin gitu, ada orang yang mau berada di pulau ini sendirian bersama dengan makhluk-makhluk mengerikan. Keesokan harinya, Friend terlihat mengikuti Aneris yang terlihat berlari keluar dari mercusuar. Begitu sampai di pantai, Friend menemukan Aneris yang sedang menangis di antara rangka tulang ikan paus. Ketika diperiksa, ternyata Aneris ini habis digebukin oleh Gruner akibat perbuatannya kemarin. Friend yang mencoba menghiburnya kemudian memberikannya hasil ukiran yang terbuat dari ikan paus yang berbentuk perahu layar. Sadar kalau perahu tersebut mengingatkannya akan sesuatu, Aneris tiba-tiba menunjukkan sebuah lokasi, di mana di sana terdapat sebuah perahu yang sudah lama terdampar. Nah, karena kemungkinan perahu itu masih bisa berfungsi, Friend kemudian memberitahukan perihal penemuan perahu itu kepada Gruner. Namun ternyata si Gruner ini rupanya sudah lama mengetahui keberadaan dari perahu itu. Gruner mengatakan bahwa perahu tersebut berasal dari kapal Portugis yang karam akibat badai yang terjadi di sekitar pulau. Gruner sempat menemukan beberapa peti yang berisi dinamit yang terdampar di pinggir pantai. Namun karena peti-peti itu terkena air, maka dinamit tersebut tidak bisa digunakan lagi. Friend yang tahu kalau ada kemungkinan dinamit yang masih tertinggal, lalu kemudian mengajak Gruner untuk pergi menyelam memasuki laut demi mencari dan juga mengambil beberapa peti dinamit di dalam kapal Portugis yang karam itu. Friend menyadari kalau mereka memiliki kesempatan untuk bisa menghancurkan para monster itu. Namun rupanya ide tersebut ditolak oleh Gruner karena menganggap kalau itu adalah sebuah misi yang sangat berbahaya. Next, kemudian suatu hari, ketika Friend sedang mengecat perahu yang terdampar itu, tiba-tiba aja dia mendengar suara Aneris di kejauhan. Begitu diperiksa, rupanya makhluk itu sedang asik mandi. Nggak pakai banyak omong, Friend kemudian datang dan ikut mandi bersama dengan Aneris. Namun tanpa disadari, Gruner ternyata mengintip perbuatan mereka dari balik bebatuan. Setelah kejadian itu, Gruner kemudian berubah pikiran dengan menyetujui ide dari si Friend untuk menyelam ke dasar laut dan mengambil dinamit. Dari sana mereka lalu menuju ke kapal karam itu menggunakan sebuah perahu. Begitu sampai di lokasi, Friend lalu mulai menyelam sampai ke dasar, di mana dia kemudian berhasil menemukan dan mengaitkan tali penarik pada 3 peti yang berisi dinamit. Nah, pada saat mereka berada di bawah, Friend merasakan kalau sepertinya dia sedang diawasi oleh sesuatu. Dan benar aja, gak lama kemudian, tiba-tiba muncul beberapa sosok kecil dan mengagetkannya. Gruner sengaja tidak menarik Friend dengan harapan dia bisa tewas di bawah sana.
Tapi untungnya Fran berhasil membuka baju besinya sehingga dengan mudah dia bisa berenang menuju ke perahu. Setelah mendapatkan dinamit, mereka kemudian memasangkannya di sekeliling bangunan bersamaan dengan turunnya salju yang menandakan kalau musim dingin telah tiba. Hari demi hari, mereka terus menunggu. Namun, sampai 3 minggu lamanya, ternyata makhluk-makhluk itu sama sekali tidak melakukan serangan. Gruner mulai kehabisan kesabaran, di mana dia lalu menuduh Anerys telah menjadi mata-mata bagi kaumnya. Gruner yang gak mau menyerah kemudian mencoba rencana lain, yaitu dia kepikiran untuk menyergap makhluk-makhluk itu dengan cara memancingnya masuk ke dalam mercusuar. Nah, setelah menyusun semua rencana tersebut, rupanya makhluk-makhluk itu belum juga muncul. Gruner yang tetap nggak mau menyerah, kemudian membawa Anerys ke balkon dan memaksanya untuk memanggil kawanannya. Paginya, ketika sudah terbangun, mereka menyaksikan kalau ada begitu banyak mayat dari para makhluk yang bergelimpangan di sekitar mercusuar. Gruner mengambil kesempatan itu untuk memastikan kalau makhluk-makhluk tersebut sudah mati. Dalam kondisi ini, Fran sempat melihat seekor makhluk yang memakai kalung seperti buatan manusia. Rasa bersalah kemudian menyelimuti perasaan Fran. Apalagi pada malam harinya, terdengar raungan kesedihan dari para makhluk yang masih tersisa di pinggir pantai. Keesokan harinya, Fran yang sedang pergi ke tepi pantai tanpa sengaja melihat 2 anak monster yang sedang berenang. Di sini Fran teringat dengan susunan batu yang pernah dia lihat di pinggir pantai ketika dia pertama kali tiba di pulau. Fran sepertinya menyadari kalau susunan batu itu merupakan permainan anak-anak monster. Karena itu dia kepikiran nih untuk menyusun ulang batu-batu dan membentuk sebuah lingkaran yang kemudian di bagian tengahnya Fran meletakkan ukiran perahu miliknya. Esok harinya, Fran yang berniat keluar mengetahui kalau si Gruner sedang tertidur pulas. Di sini dia mencoba memeriksa beberapa barang milik Gruner yang tanpa sengaja Fran malah menemukan foto Gruner bersama dengan mendiang istrinya. Di mana foto istrinya itu persis sama dengan sosok wanita yang ada di foto milik si penjaga sebelumnya. Nah, Fran akhirnya menyadari bahwa Gruner adalah si penjaga cuaca yang seharusnya digantikan oleh dirinya. Namun Gruner sengaja berbohong tentang dirinya sendiri supaya dia tidak dijemput dan digantikan. Alias si Gruner telah merasa nyaman berada di pulau ini. Dari sana, Fran lalu keluar menuju ke lokasi tempat dia membuat permainan anak-anak. Begitu tiba di sana, Fran melihat seekor anak monster yang kemudian mendekatinya. Gak berapa lama berselang, Anerys juga ikutan muncul bersama dengan puluhan monster lainnya. Namun tiba-tiba aja, sebuah tembakan terdengar dan mengagetkan mereka semua. Fran meminta kepada Gruner supaya tidak menyakiti makhluk-makhluk itu lagi. Fran sangat yakin kalau kemunculan mereka di sini hanyalah untuk berdamai, karena menurutnya mereka berdua ternyata selama ini telah melakukan hal yang salah kepada makhluk-makhluk itu. Di sini, Gruner memaksa Anerys untuk segera pulang, namun rupanya si Anerys menolak permintaan Gruner. Gruner yang mengetahuinya lalu kembali ke mercusuar. Tapi bukannya sadar dengan semua perbuatannya, Gruner yang sudah kembali ke mercusuar ternyata menembakkan flare ke arah para monster yang mengakibatkan si anak monster terkena tembakan dan akhirnya mati. Fran yang kecewa lalu mendatangi Gruner, di mana di sana mereka berdua mulai saling baku hantam. Di saat sudah terpojok, Fran lalu mengungkapkan jati diri dari Gruner sebagai Aldor Fingerlands, sosok penjaga yang harusnya digantikan olehnya. Mendengar perkataan itu, sontak membuat Gruner terdiam. Dia lalu berjalan sambil diselimuti perasaan sedih, di mana Gruner lalu menuju pintu dan membuka pintu tersebut.
Beberapa bulan kemudian, seorang kapten kapal bersama dengan anak buahnya datang ke mercusuar untuk mencari Gruner dengan maksud ingin menggantikan si penjaga cuaca alias Fran. Namun begitu terbangun, Fran yang dianggap sebagai Gruner tidak membantah hal tersebut, di mana dia malah mengatakan kalau petugas itu telah mati akibat terkena penyakit tipes. Nah, Fran sepertinya sudah merasakan apa yang selama ini dialami oleh Gruner, sesuatu yang pada akhirnya membuat Fran bisa menemukan kedamaian yang dia impi-impikan. Adegan kemudian diakhiri dengan Anerys yang terlihat agak kesal karena menganggap Fran kemungkinan bakal pergi, di mana dia lalu melompat ke dalam laut dan kemudian tamat cuy. Itulah tadi alur cerita dari film Cold Skin tahun 2017, sebuah film fiksi ilmiah horor yang dibuat berdasarkan novel tahun 2002 dengan judul yang sama. So kalau gitu, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao!